Ya, dengan IPS Indonesia untuk mereview pemasangan kabel dari IPS tipe X17 Home maupun X18 Home, sama aja. Ya, ini kabel powernya IPS kita colok. Terus kita cek pakai test pen. Jika test pen kami nyala, balik kabel stekernya. Oh, balik ya. Pakai test pen lagi. Ini lubang yang sebelah kanan ini. Oh, nyala test pen. Ya udah, itu berarti benar. Udah, nggak usah dicabut-cabut lagi. Oke, langkah keduanya lah. Ya, langkah keduanya nih ya. Ya, kabel power IPS yang udah dicek pakai test pen, colok di belakangnya, belakang IPS. Terus jepit merah ke positif aki, jepit hitam ke negatif aki. Jangan terbalik, short IPS-nya. Jebol. Juga jangan ya, jepit merah sama jepit hitam jangan sampai bersentuhan, bertempelan. Walaupun cuma sedetik doang bersentuhan, langsung jebol. Ya. Jadi ikutin aturannya. Nah, ini tombol standby. Ini tombol genset. 0 itu posisi mati, 1 itu posisi hidup. Ini tombol desulfator. 0 itu posisi mati, 1 itu posisi hidup. Pastikan semuanya dalam keadaan mati semua. Oke. Kita mau lakukan desulfator. Pokoknya ikutin aturan, jangan seperti ada customer saya satu orang tuh, makanya sekarang kantor nomor WA di toko online sekarang dinonaktifkan. Jadi nomor WA itu hanya khusus untuk pengambilan grosir yang sudah melakukan pengambilan grosir. Untuk eceran sekarang dinonaktifkan untuk WA untuk hubungi kita. Nah, itu udah peraturan dari kantor karena membuang waktu. Pengalaman dari saat jepit aki sama jepit merah, ada kemungkinan dia lakukan ini. Dia mau desulfator aki soak nih. Dia mau desulfator, ya kan? Ya kan? Ini jepit merah ke positif, jepit aki hitam ke negatif. Ya, ini aki soak nih. Ya kan, dia iseng-iseng, dia nyalakan tombol standby. Jangan, padahal di video kita udah kasih tahu, kita udah kirimin videonya. Jangan lakukan standby langsung short. Walaupun ini posisinya tombol desulfator posisinya keadaan mati, keadaan 0 nih, mati. Ditekan tombol standby langsung short, dia kesoak, jebol. Jangan, udah kayak begini, udah lakukan cukup desulfator aja, tinggal tekan tombol desulfator. Udah diemin, nggak usah punya inisiatif sendiri, ikuti aja aturannya. Udah, aki motor 2 jaman lah, aki mobil ya 6-7 ya 7 jam boleh lah, aki truk 12 jam ke atas. Nah, seperti itu. Udah selesai desulfator, matikan, cabut, udah selesai ya. Nah, cuman tips doang nih ya, kalau mau aki motor atau mobil, kalau udah digoyang-goyang nih ya, bunyi kayak suara pasir, itu aki nggak usah di desulfator, buang aja ke tong sampah, itu platnya udah hancur, udah rusak. Atau nah, ini positif ke negatif kalau nggak terputus di tengahnya, di dalamnya udah terputus. Nah,
itu udah nggak bisa. Yang namanya desulfator itu untuk aki soak, bukan aki rusak. Bohong, bullshit kalau bilang aki rusak bisa. Ya beda, aki rusak itu kalau posisinya entah ini terputus nih, mati, akinya mati, atau platnya itu sudah hancur. Kalau aki soak itu tadi kondisi aki bagus, saat lagi mau nyalain motor atau mobil, starter nggak bisa, tapi awalnya itu aki bagus dari beli baru. Air akinya itu sekitar, kalau yang 5 ampere ya, aki motor 5 ampere itu 15 mili air akinya tiap lubang, atau 12 mili boleh lah. Kalau yang kayak aki motor yang 3 ampere, 4 ampere tuh ya, soalnya aki motornya kan aki motor kering, jadi nggak kelihatan ukuran airnya, jadi pakai mili. Itu yang aki motor yang 3 ampere, 4 ampere ya 8 sampai 10 mili. Nah, kalau yang 5 ampere 12 sampai 15 mili. Airnya tuh pakai sedotan aki tuh, supaya tahu ukuran berapa milinya, pakai suntikan nih. Ya, nah itu. Nah, terus ini ya, ini sekarang yang fungsi sebagai genset nih. Nah, ya, ini semua dalam keadaan mati kan. Nyalakan posisi tombol standby. Udah standby seperti deskripsi 24 jam, nggak apa-apa dinyalakan standby aja terus juga nggak apa-apa lah. Tipe yang sekarang inilah. Nanti saat PLN padam, matikan MCB KWH. Ini saya matikan ya MCB KWH nih. Ini ada di belakang. MCB KWH saya matikan. Nah, tombol genset saya nyalakan. Ini tombol genset. Nah, nyalakan seluruh jaringan rumah. Nah, seperti itu. Kalau PLN udah hidup, matikan tombol genset. Ikuti aturan langkah-langkahnya. Baru naikin MCB meteran KWH. Nah, seperti itu udah. Nah, sekarang bahas tentang anti jeglek ya. Posisi anti jeglek dalam keadaan IPS standby. Kalau standby kan pasti otomatis pakai aki. Ini ya. Posisi standby atau posisi enggak standby misalkan ya. Atau bahkan posisi nggak ditempelin ke aki, nggak dipasang ke aki. Ya kan? Bisa itu anti jegleknya. Anti jeglek ada di sini. Ini anti jegleknya. Ini soketnya anti jeglek. Ini kabel powernya tetap harus dicolok. Listrik, kabel listrik. Ini kalau misalkan kulkas atau apa Magicom ya, Magicom yang berat tuh 450 watt, misalkan nyalain Magicom, jeglek KWH meteran turun. Ya kan, MCB KWH meteran turun. Ya udah colok ke sini. Nah, ini ada di dalamnya ada alat anti jegleknya. Anti jegleknya itu nggak pakai semen ya. Yang seperti pada umumnya kalian bongkar tuh. Isinya cuma semen, isinya kawat nikelin gitu, nikelin atau lilitan atau apalah. Terus dicor pakai semen. Kalau ini enggak, kalian silahkan bongkar sendiri. Nah, ada namanya semen. Ini udah ada hitungan tepatnya, hitungannya, fisika elektronya ini jalan semua. Teori dan praktek sejalan. Nah, ada yang otodidak langsung praktek, nggak sesuai dengan teori juga nggak bagus. Teori nggak ada prakteknya juga nggak jalan-jalan. Oke, itu saja. Baca deskripsinya, jangan lupa ini tipe X18 Home. Kalau tipe X17 nanti ada videonya tersendiri. Kalau tipe X18 itu 3-in-1. Nggak tahu bahasa Inggrisnya 3-in-1, 3 dalam 1.
berfungsi sebagai genset, sebagai desulfator, dan sebagai anti jeglek. 3 dalam 1. Kalau tipe X17 Home itu 2 in 1. Nggak tahu bahasa Inggris 2 in 1, yaitu 2 dalam 1. Nah, 2 dalam 1. Jadi genset, sebagai genset dan sebagai anti jeglek saja. Oke, itu ya, makanya ini video kalau merasa sayang kuota, makanya jangan, kalau nonton video itu jangan di skip, jangan pelit kuota. Kalau merasa sayang kuotanya terbatas, ya udah download aja dulu, nggak usah streaming ya. Nah, itu aja. Oke, salam bahagia dari PS Indonesia. Ciao.